Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa iftalana futu'al arifin wa rizqna ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Anak-anak Ustaz semuanya, di sini aja, duduknya yang bagus di sini. Ya, nanti Ustaz kasih hadiah nanti. Ya, masing-masing kalian Ustaz kasih hadiah nanti insyaallah. Nah, duduk bagus-bagus, ya, yang rapi, yang cantik. Ya, nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan bacaan kitab Kun Salafiyan Alal Jihaddah, dan malam hari ini kita masuki poin berikutnya, masih dalam kitab Muqaddimah, dan beliau di poin ini secara garis besar memerintahkan pada kita apapun yang terjadi di dalam agama kita hendaknya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perselisihan agama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin besarnya. Mari kita baca. Qala muallif rahimahullah. Wa qad amarana Allah Subhanahu wa ta'ala inda tanazu' bi raddi ilaihi wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa raddu ila Allah wa raddu ila kitabih, wa raddu ila rasulih huwa raddu ilaihi fi halin hayatih wa ila sunnatihi ba'da wafatih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairu wa zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ikhwan sekalian, kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memerintahkan kita semuanya ketika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada Allah maksudnya adalah kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yakni kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mengembalikannya ketika beliau dalam posisi masih hidup, atau setelah wafatnya kembalikan kepada sunnahnya. Kita sekarang sudah tidak zaman Rasul lagi, tidak sezaman dengan Rasul, maka kembalikan kepada Rasulullah SAW, maka kembalikan ke sunnah beliau. Tatkala Rasulullah SAW masih hidup, maka kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kita terjadi perselisihan, fi syai'in, dalam segala sesuatu. Dari sini Allah mengungkapkan kalimat nakirah, menunjukkan jumlah, menunjukkan faedah umum, bukan ada alif lam. Kalau alif lam dalam ayat itu berarti ma'rifat, ya, sudah diketahui perselisihannya, perselisihan ini. Tapi Allah ajibnya di sini, ya, menggunakan kalimat nakirah, sesuatu apapun lah perselisihannya, maka tercakup di situ perselisihan dunia kah, ya, perselisihan lebih-lebih lagi dalam perselisihan akhirat, agama, ibadah, maka kembalikan kepada Allah. Kita berselisih dengan kawan kita dalam bidang apa saja, karena kalimatnya nakirah tadi umum, tidak ma'rifat, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mengembalikan kepada Allah dan Rasul itu tanda dia beriman kepada Allah dan tanda dia beriman kepada hari akhir. Itu poinnya dua itu tuh. Ketika dia nggak mau mengembalikan, kita ada sisi pendapat ini. Satu pendapatnya A, dua pendapatnya B, nggak temu nih. Maka caranya bagaimana?
sudah diskusi segala macamnya, nggak ada titik temu. Maka kembalikan kepada Al-Quran. Pendapat ini bertentangan atau tidak? Ya, ini menyelisihi perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul, ya, dan seterusnya. Dan orang-orang seperti ini, dia tanda dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun, demikian itulah jauh lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik takwilnya. Di sini ikhwan sangat jelas ya dalam kalimat Syekh, kemudian beliau membawakan ayat itu sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya apabila terjadi perselisihan. Konsekuensinya orang yang mengembalikan itu tanda dia beriman kepada Allah, tanda dia beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap kali terjadi perselisihan, maka selalu kita bawakan kepada Al-Quran, selalu kita bawakan kepada sunnah. Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu, nenek moyang, kata guru saya, kata kiai saya, kata mak saya, dan seterusnya. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Baik, mari kita lihat bagaimana para imam al-mufassirin ketika menafsirkan ayat ini. Saya bawakan tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Saya bacakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa hadza amrun min Allah subhanahu wa ta'ala." Ini adalah perintah yang tegas dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Ya, wahai Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu, kepada orang-orang setelahmu, ketika mereka terjadi perselisihan, kembalikan kepada saya. Itu perintah dari saya. Cash dari saya secara kontan kau kembalikan kepada saya ketika terjadi perselisihan. Bi anna kulli syai'in tanazu' an-nasu fihi min usuliddin wa furu'i ayyuradda tanazu'u fi zalika ila kitabi wa sunnah. Ya, bi anna kulli syai'in, dalam bidang apapun, ya, ketika manusia terjadi perselisihan di dalamnya, baik dalam masalah usuluddin, pondasi-pondasi agama, masalah sebuah keyakinan, masalah prinsipin, ya, prinsip, hal-hal yang mendasar, atau furu'iyah, hal-hal cabang. Ya, kalau kita terjemahkan bebasnya adalah masalah-masalah fikih. Ya, apa hukum ya takbiratul ihram, sedekap di posisinya di mana, lututkah dulu atau tangankah dulu, ya, atau apakah baca doa istiftah, apakah ya membaca basmalah atau tidak. Ya, ini masalah-masalah cabang, ya, masalah cabang. Ketika terjadi perselisihan seperti itu, jalan keluarnya, solusinya adalah kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah membawakan ayat Quran surat Asy-Syura, dia membawakan atau menukilkan, wa makhtalaftum fihi fi syai'in min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian selisihkan, ya, apa saja. Coba itu, bukan khusus ya, apa saja. Umum kan? Apa saja yang kalian perselisihkan, atau ketika kalian terjadi perselisihan dalam satu perkara, maka timbanglah atau hukumlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul, pada Allah. Jadi menghukuminya perselisihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain beliau membawakan Quran surat Syura, ya. Dalam ayat lain, atau lebih lanjut kata beliau, fama hakama bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih wa syahida lahu bisihhati fawwal haqqu. Ya, apa saja yang diputuskan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahu bisihhati fawwal haqqun, dan dipersaksikan
Rasul SAW yang dipersaksikan akan kesahihannya, maka itu adalah yang hak. Wa madza ba'da haqqi, tidak ada setelah kebenaran, illa dolalu, kecuali itu adalah kesesatan. Walihada qala Allah Ta'ala, in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Oleh karenanya Allah mengatakan, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ay rudduhu khusumat wal juhalat ila kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kembalikan perselisihan tersebut, persengketaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatahakamu ilaihima, maka berhukumlah kalian kepada keduanya. Fima syajara bainakum, terhadap perselisihan, sengketa yang terjadi di antara kalian. Nah, fadalla ala anna man lam yatahakkam fi majalit tanazu' atau niza'in ila kitab wa sunnah wala yarji ilaihima fi dzalik falaysa mu'minan billahi wala biyaumil akhir. Ayat yang kita baca di atas, orang-orang yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul ketika mereka terjadi perselisihan, ya mereka ini tidak dikatakan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Ini konsekuensinya. Ya, kelaziman, taladzum, ya sebuah kelaziman bagi orang yang enggak mau menyerahkan, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Taib. Kemudian Allah musta'an. Satu. Fa kalimatu, kata Syekh lebih lanjut ya. Fa kalimatu asy-syai' huna nakiratun fi siyaqi syarti ta'ummu kull ihtilafin tadad fi usuli wal furu'. Ya. Jadi kalimat syai' dalam ayat di atas itu adalah sifatnya nakirah. Ya, sifatnya adalah nakirah, ya, sifatnya isim nakirah. Ini kata benda yang tidak menggunakan alif lam dalam konteks fi siyaqi syarat, ya, untuk menunjukkan keumuman sehingga mencakup segala bentuk perselisihan, ya, baik masalah usul maupun masalah sabang, ya, maupun masalah cabang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perselisihan itu atau sengketa itu ada dua dijelaskan oleh para ulama. Ada yang pertama adalah tanazu' fi umuri dunya. Kita berselisih dalam perkara dunia. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan kita semuanya. Kata Nabi SAW, wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktahum. Subhanallah, ya. Kata Nabi, demi Allah, ini Nabi bersumpah, ini menunjukkan sesuatu yang disumpah itu sangat penting. Bahwasanya orang-orang yang mendengar sumpah Nabi itu, apa yang disumpah Nabi itu, ambillah perhatian khusus di dalamnya, jangan main-main, jangan anggap remeh. Kata Nabi SAW, demi Allah, saya tidak khawatir umatku ini fakir, miskin, ya. Umatku ditimpa kefakiran, kemiskinan, ya, mungkin banyak kelaparan, kerjaannya tidak tetap tapi selalu bekerja begitu, penghasilannya tidak menentu. Nabi SAW tidak khawatir dengan umatnya ke dalam keadaan begini. Justru Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya dibentangkan dunia untuk dia. Buka apa saja dagangannya laris, sampai numpuk-numpuk hartanya. Ya, bisnis apa saja dilapangkan semua oleh Allah.
Istri satu berubah jadi 2, 3 dan 4. Subhanallah. Mobil satu jadi 2, 3 dan 4. Usaha satu banyak cabang. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada umatnya. Jadi dunia itu memang dibentangkan untuk umatnya. Ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Panggilan Allah seperti majelis ta'lim itu diindahkan lagi, nggak mau lagi. Panggilan Allah untuk sholat ke masjid itu nggak ada dipedulikan lagi. Mereka berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang fana. Iya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang terdahulu mereka berlomba-lomba ya dengan dunia ini, maka kita pun juga saat ini berlomba-lomba mencari dunia. Nah, akhirnya apa? Kita dibinasakan. Orang-orang dulu pun juga dibinasakan karena tergiur dengan dunia. Bukan berarti hadis Rasulullah SAW ini jangan dipahami, ya sudah kita miskin saja Ustaz. Enggak begitu. Ya sudah kita fakir aja, tidak begitu. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina limanit taqa. Hei umatku, kalau mau kaya silakan. Tapi catatannya kalau kau mau kaya syaratnya engkau jadi orang yang bertakwa. Iya. Allah berikan waktu untuk kita sehari 24 jam. Masa iya tidak ada 1 menit pun kita tidak mau duduk di majelis ilmu? Itu loh pertamanya itu. Waalaikumsalam. Bahkan Allah memberikan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Tidakkah ada waktu untuk kita 1 jam, 2 jam untuk mengaji, untuk menuntut ilmu? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, dunia itu dibentangkan, dimudahkan untuk kita. Akhirnya ketika datang panggilan Allah sudah tertipu. Maka sekali lagi kita sebutkan ayat hadis ini bukan berarti membatasi kita menjadi kaya, tidak. Kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk jadi kaya. Silahkan buka cabang bagaimanapun, tapi kita harus pandai mengatur waktu. Ya, itulah orang yang bertakwa itu, dia pandai mengatur waktunya, manajemen waktunya. Jam segini saya belajar. Hari ini jadwal saya ngaji, jangan ganggu-ganggu. Ya, ada undangan-undangan lain cancel dulu. Kalau sifatnya itu bukan sesuatu yang wajib. Sebagaimana undangan yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ya, kita atur itu. Hari ini saya ngaji, jam segini saya kerja, jam segini saya atur itu. Ya, jadwal kita sholat, jadwal kita baca Quran, jadwal kita menulis. Kalau dia adalah memang suka menulis, ya, dan seterusnya. Kalau dia seorang guru, jam segini saya harus di sekolah, dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai manajemen waktunya sehingga seluruh waktunya itu bermanfaat untuk kehidupan dia. Bukan mengalir sepertinya air, ya. Bukan mengalir sepertinya air. Itu enggak benar, enggak tepat seperti itu seorang mukmin. Nah, jadi hati-hati, ya. Sumpah Nabi SAW agar jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Nabi tidak khawatir umatnya enggak makan, enggak khawatir Nabi. Karena belum ada sejarahnya umat Rasulullah SAW mati kelaparan dari zaman dulu. Belum ada dicatat sejarah ulama fulan mati gara-gara apa? Kelaparan, tidak ada. Ya, bahkan Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya kelaparan, diikat perutnya. Ya, Rasul Allah lagi coba. Orang kekasih Allah mulia apa lagi coba? Ya. Langsung dari sekian banyaknya Rasul, sekian banyaknya Nabi, Allah pilih Nabi Muhammad SAW orang yang paling terbaik, kekasih Allah yang paling terbaik. Coba Allah uji beliau dengan kefakiran, gak makan. Coba bayangkan. Yang ada tersisa di rumahnya apa? Hanya air saja. Itu pun kalau ada ibu-ibu yang datang ke Aisyah Ummul Mukminin minta kurma, yang ada 1 kurma, dalam riwayat 3 kurma, dibagi kepada ibu itu yang bawa anaknya, dibelah lagi kurma itu, di rumahnya gak ada. Coba itu luar biasanya. Dan Nabi SAW tidak mati karena
Kelaparan. Ya Abu Bakar juga nggak mati kelaparan, padahal hartanya habis. Berjuang dari Allah dan Rasulnya. Semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Coba lihat. Ada sejarah Abu Bakar mati kelaparan? Nggak ada. Umar pun demikian, Ali demikian, Utsman demikian, dan seluruh para sahabatnya. Jadi nggak khawatir. Ya. Bukan berarti kita harus untuk bikin fakir, tidak ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Jauzi, ini masih perselisihan tadi ya. Ada perselisihan dunia, ada perselisihan dalam masalah akhirat. Kita masih pembahasan masalah perselisihan terhadap dunia. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan al-munafasatu fi syai' musahatun alaihi wan nadha wa tanazu'u fihi. Wa fi hadzal hadis tahzir min fitan dunya. Ya, fa inna man talaba minha fawqa hajati lam yajid li muradihi maraddan wa man qani'a bil balagha manzila saliman asyarri. Konsekuensinya kata Imam Jauzi rahimahullah, orang-orang yang saling merebutkan atau saling berselisih untuk mendapatkannya, ya persaingan dalam sesuatu yang sikap saling merebutkan atau saling berselisih untuk mendapatkan sesuatu yang direbutkan tadi, maka dalam hadis ini terdapat peringatan, tahzir, ya, min fitnatid dunia, tahzir terhadap fitnahnya dunia. Siapa yang saja yang mencari dunia yang melebihi kebutuhannya, maka ia tidak akan menemukan batas keinginannya. Kalau boleh diistilahkan begini, kayak kita ngejar bayangan gitu. Bayangan itu kalau kita kejar tidak akan pernah dapat begitu. Dunia itu seperti itu digambarkan oleh Imam Ibnu Jauzi, bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kita rebutkan, yang kita inginkan. Ia tidak akan pernah untuk dia dapatkan ya secara bebas. Perkataan beliau seperti itu. Dan orang-orang yang merasa cukup, wamang qani'a atau quni'a, dicukupkan atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka akan dia sampai kepada apa yang ditujukan, ya kan? Seorang mukmin dia merasa dirinya cukup terhadap apa yang Allah berikan, maka dia akan selamat dari berbagai macam saliman minasyarri, dari berbagai macam keburukan. Baik. Nah, kemudian perselisihan ini kadang dia tercela dan kadang dia terpuji. Seorang ulama di dalam memutuskan suatu permasalahan, dia berselisih. Bisa perselisihan ini membawa dia tercela, bisa juga membawa dia terpuji. Terpuji bagaimana? Wa huwa makana sababahu ittiba'ul hawa wa ta'assub wal baghi wal 'ada ila tafarruqi wal adawa wal baghdha. Ini tercela orang seperti ini, berselisih ulama satu dengan ulama dua. Tapi perselisihan ini menyebabkan dia mengikuti hawa nafsu. Ulama satu sudah membawakan dalilnya sangat jelas kesahihannya, tapi dia tidak menerima sehingga dia lebih mencondong mengikuti hawa nafsu. Kemudian fanatis, ya, fanatis ta'assub wal baghi, zalim, serta menghasilkan apa? Wa adda ila tafarruq, menyebabkan tafarruq, berselisih, berpecah belah, akhirnya bermusuh dan saling benci. Satu permasalahan, ulama satu, ulama B tidak saling pendapat, akhirnya mereka timbul permusuhan, kedengkian, kebencian, selalu mencari-cari salah. Iya. Kalau di media sosial itu ini hari ini Ustadz ini posting apa ini? Iya, postingnya ini. Saya harus mutahzir ini Ustadz, salahnya di mana? Ya, ketika tidak ada salah, didiami. Ketika terdapat kesalahan, menurut dia salah, nggak sependapat dengan dia, habis ditahzir. Ya, habis ditahzir. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, padahal jelas terang benderang dalil yang dibawakan oleh ustaz tersebut. Nabi yang bersabda, para ulama yang berpendapat, tidak ada satupun kaul dari dia yang keluar misalnya.
Kalaupun ada kaul yang ucapan dari dia tapi yang diucapkan semakna dengan apa yang ulama-ulama dulu yang mendahuluinya. Begitu. Kemudian dia mentahzirnya, nah yang seperti ini adalah tercela. Nah, adapun yang terpuji adalah wa huwa makana dafi'uhu ya nusratul haqqi wa insafa wa lam yu'addi ila tafarruqi wal adawa wal fasad zatil bain. Kesimpulannya, seorang ulama satu dengan ulama yang lain atau dai satu dengan yang lain terjadi perselisihan satu permasalahan, dia nggak sependapat, ya tidak sependapat, dia memiliki pendapat lain, ya. Namun mereka ini masing-masing mereka bersama atau mereka berdua saling tolong menolong dalam kebenaran. Misalnya contoh sederhana di sini saya sebutkan. Ayah akhi, ana butuh bantuan antum dakwah di Lintang, Pondopo. Tolong bantu ana. Ya, sebenarnya Ustaz, kita dalam perselisihan dalam masalah furu'iyah sebenarnya kita banyak perselisihan. Ya, banyak sih tidak cocoknya. Iya. Tapi dibantu. Misalnya. Nah, jadi perselisihan itu Masya Allah yang seperti ini itu terpuji. Dan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, Inna salafa kanu yakhtalifuna fi masail far'iyyah ma'al baqa'i ulfati wa ismati wa salahi zatil bain. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, dulu ulama salaf ketika mereka terjadi perselisihan dalam masalah far'iyyah, masalah cabang, ya, namun mereka tetap menjaga persaudaraan, saling bantu dalam dakwah, ya, saling menjaga kehormatan, saling menjalin hubungan baik. Begitu, ya, ulama salaf dulu begitu. Dan Imam Yunus As-Sadafi rahimahullah juga berkata, ma ra'aitu aqla min asy-Syafi'i nazirtuhu yawman fi mas'alah thumma iftaraqna wa laqini fa akhadha bi yadihi thumma qala ya Aba Musa alla yastakim an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah ya, dulu di zaman Syafi'i, di antara zaman para imam itu ya kawan, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan As-Saibani, Imam Abu Yusuf, ya ini murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian datang Imam Syafi'i, Imam Malik dulu, ada Imam Malik, baru datang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sa'ad Lais, Imam Ahmad, ya Imam Sufyan As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Ya. Nah, ketika mereka ini di zaman-zaman mereka ini, lebih khususnya di sini kata Yunus As-Sadafi, Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, sangat toleransi dalam masalah fur'iyah. Ya, bagaimana dulu terjadi perdebatan antara Abu Hasan Asy-Syaibani dengan Syafi'i. Ya, akhirnya Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, ya, yang berpendapat A, akhirnya dengan berdebat, dialog diskusi dengan Imam Syafi'i, berubah pandangan. Ya, berubah pandangan, ya, berubah fatwa. Nah, kata beliau, tidak ada akal yang lebih bagus, ya, lebih sempurna, lebih baik cara pandangnya daripada Imam Syafi'i. Ya, kata beliau, jadi beliau sendiri pernah diskusi dengan Imam Syafi'i. Aku pada suatu hari pernah berselisih dengan Imam Syafi'i pada satu permasalahan. Setelah terjadi perselisihan, diskusi, tidak ada titik temu, ya, saling ya mempertahankan pendapat masing-masing. Imam Syafi'i keras dengan pendapatnya, oh saya dalilnya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Yang mendahului saya berbicara ini adalah imam ini dan ini. Kuat dalil Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Yunus As-Sadafi pun demikian, sama-sama kuat. Akhirnya mereka iftarakna, kami berpisah. Ya, Imam Syafi'i, ya, saya tidak ketika mempelajari sejarah ini belum pernah saya baca. Wallahu taala alam bisawab terjadi dialog antara mereka ini, ya.
Seingat saya itu Imam Syafi'i awalnya di Mekah, kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian balik ke Baghdad, ia menemui Imam Abu Hanifah, dan juga diskusi. Imam Abu Hanifah ketika itu sudah meninggal ya, karena beliau lahir ketika Imam Abu Hanifah meninggal. Nah, bertemulah dengan Imam Syafi'i ingin belajar fikihnya, mazhabnya Abu Hanifah dari murid-muridnya Imam Abu Ahmad Hasan Syaibani dan muridnya Abu Yusuf. Ya, setelah itu akhirnya beliau belajar di sana, kembali lagi ke Madinah, balik lagi ke Baghdad, balik lagi setelah itu baru lagi ke Mesir. Ya, dan beliau meninggal di Mesir. Nah, Anda baca dalam sejarah tersebut, ya, yang banyak terjadi perdebatan itu antara Abu Hasan Syaibani dan Abu Yusuf. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini terluput dalam sejarah tersebut. Kata beliau, lebih lanjut kata beliau, setelah terjadi perselisihan itu, akhirnya aku berjumpa lagi dengan Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i menjabat tangan saya, ya, menggenggam tangan saya, dan Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Musa, wahai Aba Musa, alla yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam tattafiq wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, bukankah kita lebih pantas untuk bersaudara daripada berselisih? Iya. Kita memang berselisih, kita memang tidak cocok dalam satu perkara. Tapi jauh lebih baik dari perselisihan itu adalah bersaudara. Ya. Berkawan, meskipun kita tidak sepaham, tapi kita adalah bersaudara. Nah, jadi sangat indah ya perkataan para sejarah-sejarah para ulama dulu ketika dialog, diskusi di mereka itu sangat banyak. Sehingga atas diskusi-diskusi tersebut terlahirlah perkataan-perkataan mereka yang dinobatkan atau yang dituliskan sebagai tinta emas oleh murid-muridnya. Ya. Kan banyak itu ketika halaqah seperti ini. Zaman dulu ya kawan, dalam sejarah itu disebutkan ketika Imam Syafi'i ya lagi daurah, lagi kajian seperti ini, kemudian disela-sela oleh muridnya, dibantah langsung oleh murid. Ya, pertama tentu angkat tangan dulu. Istazin ya Syekh, ya uridu takallam fil masalah hadza, misalnya. Saya minta izin, saya ingin berbicara tentang masalah ini. Kayaknya saya dengan Anda tidak sepaham. Langsung terang benderang di depan forum jamaah. Akhirnya terjadi diskusi seperti itu. Maka kalimat yang indah itu diungkapkan ya oleh para ulama. Sebutkan ya salah satu di antara ulama pernah mengatakan aqwalu ahli ilmi fayuhtaju laha wala yahtaju biha. Pendapat para ulama itu butuh dalil. Iya. Dan pendapat ulama itu bukanlah dalil, betul ya? Pendapat ulama itu butuh dalil. Iya. Dan ulama itu bukanlah dalil. Seperti perkataan Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. La yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Subhanallah, tidak halal, artinya haram bagi seseorang yang mengambil perkataan kami sementara dia tidak tahu di mana saya mengambilnya. Ya. Tidak halal atas seseorang yang mengambil pendapat saya, tapi dia nggak tahu saya sumber ngambilnya di mana. Nah, demikian pula Imam Syafi'i juga pernah berkata, ajma'un nasu ala man istabanat lahu sunnatu Rasul sallam wa lam yakun lahu yada'aha liqauli ahadi minan nas. Para ulama itu sudah sepakat, ijma' para ulama. Jika seseorang sudah dijelaskan kepadanya, oh ini loh sunnah Rasul, maka ia tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul demi membela ulama. Paham sampai sini ya? Ini sunnah Rasul nih, sahih hadis ini. Saya pendapat saya begini. Antum hadapkan dengan saya, ya oh ini Ustaz, ini pendapat hadis Rasul begini. Ternyata pendapat saya dengan pendapat Rasul bertentangan. Maka seseorang nggak boleh membela saya.
Dia harus mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, la tuqallidni, jangan kalian taklid. Ya, jangan kalian taklid kepada saya. Wala tuqallid Malikan. Tidak boleh juga kalian taklid kepada Syafi'i, pada Imam Malik. Wala Syafi'i, dan juga Syafi'i, wala Auza'i, Imam Za'i, wala Sauri. Wa khus min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Subhanallah ya. Ambillah dari mana mereka mengambil. Kenapa mereka Imam Ahmad mengatakan demikian? Karena orang-orang ini adalah imam-imam ini adalah para imam yang sezaman dengan Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad waktu itu masih muda, ya, masih sangat muda. Dan masya Allah ikhwan ya, penyakit taklid ini itu sangat bahaya, sangat bahaya. Salah satu dari muridnya Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullah, itu sangat taklid kepada Imam Malik, sangat taklid. Pokoknya tidak ada pendapat yang paling benar setelah Al-Quran adalah pendapatnya Imam Malik. Allahu Akbar, ya. Sehingga menolak semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Pokoknya yang paling benar itu adalah mazhabnya Malik, ya, apa yang dibawakan oleh Imam Malik. Sehingga ketika terjadi di Mesir ada Imam Sa'ad Al-Laisi, Ibn Lais, itu kitab-kitab mereka tenggelam, dan riwayat itu juga dibakar, tidak ada yang tersisa. Itu karena murid-murid dari Imam Malik yang fanatik, murid yang sangat taklid kepada Imam Malik. Sudah dia debat sama Imam Syafi'i, seandainya Imam Malik ada, maka Imam Malik akan berlepas diri dari apa mereka lakukan. Iya. Dan Imam Syafi'i pun dalam riwayat itu pun jadi salah satu penyebab Imam Syafi'i mati, itu habis dihajar babak belur oleh murid-muridnya Imam Malik. Subhanallah ikhwan ya. Di Mesir, ya. Karena apa tadi? Tidak terima dengan pendapat atau pandangan ulama lain. Dia lebih mengunggulkan pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik sudah jelas mengatakan tadi. Apa perkataan Imam Malik tadi? Tidak ada, mana kata Imam Malik? Nah, belum saya sampaikan ini perkataan Imam Malik ya. Kalau tidak salah perkataan Imam Malik, ya, ketika pendapatku tidak sejalan dengan Rasul, dengan hadis Rasul, maka lemparkan pendapatku ke tembok. Yang semakna dari imam yang empat itu semakna dengan apa juga dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Itu pun juga dinukilkan oleh Imam Syafi'i ketika mendebat, ya, murid-muridnya murid-muridnya Imam Malik. Ala kulli hal, ya, akhirnya mazhabnya, ya, kalau ada masih hidup beliau, mazhabnya Imam Sa'ad Al-Lais mungkin masih ada. Tapi karena ya fanatik buta, taklid, akhirnya kitab-kitab beliau dibakar. Dalam riwayat ketika beliau pindah di sungai, kapal-kapal yang membawa kitabnya ditenggelamkan. Coba bahayanya fanatik sama guru. Nah, kita berlindung pula dari itu. Ya, sekelas Imam Syafi'i habis dihajar babak belur coba. Tengah malam balik pulang dari ngajar, ya, habis di babak belur. Sebelumnya itu dalam sejarah disebutkan, antum baca itu Tarikh Baghdad, ya, atau dalam sejarah-sejarah para imam, ya, ketika Imam Syafi'i ngajar di masjid itu diusir oleh muridnya yang taklid tadi, diusir, nggak boleh, tidak diizinkan untuk mengajar begitu, diusir. Ya, akhirnya Imam Syafi'i ngajar di rumahnya, ya. Belajarlah Imam Buwaiti di situ, ya. Padahal Imam Buwaiti ini termasuk ulama besarnya dari pengikut mazhabnya Sa'ad Al-Lais. Ya. Ketika Sa'ad Al-Lais beliau meninggal, maka beliau belajar sama Imam Syafi'i. Ya, padahal di sisi usia Imam Buwaiti lebih tua dari Imam Syafi'i, kalau tidak salah. Nah, belajarlah di rumah Imam Syafi'i, langsung pintu rumahnya didobrak, ya, bahasanya digedor-gedor begitu, dan
bikin kericuhan di rumahnya Imam Syafi'i. Allah melihat ya ini bahayanya dari fanatik taklid sama para ulama. Ya, para ulama itu bukan manusia yang maksum. Yang maksum adalah Nabi salah, pasti benar, terjatuh kesalahan pasti benar. Terkadang masing-masing mereka ya berpendapat dengan yang salah karena bertentangan dengan dalil, dan terkadang mereka juga ada benarnya dan seterusnya. Iya. Hari ini kita berpendapat A, mungkin di kemudian hari, setahun 2 tahun kita terus upgrade ya ilmu kita, akhirnya pendapat kita berubah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik, innama ana basyarun ukhti wa usib. Ya, hanya saja saya ini manusia biasa, kadang saya salah, kadang saya benar. Fanzuru fi ra'yi. Maka lihatlah pendapat saya. Fakullu ma wafaqa kitab wa sunnah fakhudhu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Semua pendapat saya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq kitab wa sunnah fatruku. Ya, ketika pendapat saya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit lagi. Naam. Sudah azan atau terlalu kecepatan azannya? 3 menit lagi. Nah, nanti kita azan waktunya belum masuk, tidak sah azannya. Nah, itu pendapat Anda ya, sesuai dengan dalil. Nah, baik, kita lanjutkan perkataan Syekh tadi. Syekh menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada kitabnya bagus sekali ya. Kalau ada kitabnya antum beli paling sekitar 40.000 atau 30.000 lah. Di online banyak ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bayan hukmi ma tanazza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur bi raddi ilaihi iz minal mumtani ay ya'mur Allah ta'ala bi raddi inda nizai ila man la yujad indahu faslun niza. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam penjelasan hukum apabila terjadi perselisihan di dalamnya, dan walam yakun kafian, dan tidak cukup di situ, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebab ya, mumtani ayyamur ta'ala bi raddi inda tanazu ila man la yujad inda faslun nisa. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Seandainya di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan tentang suatu perselisihan, maka niscaya Allah tidak akan menyuruh kita kembali kepada Al-Quran. Maka dari itu Allah memerintahkan kita, menyuruh kita kembali kepadanya. Berarti di situ ada jalan solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perselisihan. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah membantah orang-orang yang memecah belah, berselisih dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka akhirnya berkelompok-kelompok. Kelompok ini, organisasi ini, organisasi itu. Akhirnya mereka berbangga-bangga dengan kelompok mereka. Lasta minhu fi syai'in, maka engkau wahai Muhammad tidak termasuk dalam kelompok-kelompok mereka. Demikian pula dalam ayat lain, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah terang baginya petunjuk, ya, dan mengikuti jalannya orang mukmin, mengikuti jalan selain orang mukmin, ini mengikuti jalan para sahabat Nabi SAW, maka Allah akan wali matawalla, Allah biarkan dia tersesat, ya, wa nuslihi jahannam, Allah masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat.
Taib. Kemudian fatawa'adallahu min ittiba'i ghairas sabilil mu'min. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Ancaman kepada orang yang tidak mau mengikuti jalan sahabat. Padahal ala anantiba'i sabilihim fi fahmi syar'i atau syar'ullahi wajib. Maka ini menunjukkan mengikuti jalan mereka itu adalah syariat Allah yang wajib kita lakukan. Wa mukhalifatuhu dhalalun, dan menyelisihi jalannya para sahabat itu adalah dianggap kesesatan. Menyelisihi jalannya para sahabat adalah dianggap kesesatan. Wa asnallahu ala sabiqaina awwali minal muhajirin wal ansar. Masya Allah, Allah memuji, menyanjung orang-orang generasi terbaik dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa ala man ittaba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita masuk di dalamnya. Sebutkan oleh Allah, wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dalam ayat ini Allah memuji orang muhajirin dan orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka diberikan predikat oleh Allah, Allah ridhoi mereka. Mereka ridho kepada Allah, kemudian Allah janjikan untuk mereka surga. Yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, dan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Insyaallah poin berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.